Shalom Sobat terkasih di dalam Kristus Yesus. Jumpa lagi dalam program renungan kita pada hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Bapa di sorga selalu menyertai kita semua. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu hari lagi yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat, anugerah, kebaikan, dan perlindungan yang sempurna daripada-Mu selalu menyertai kami. Sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi dan penuhi kami dengan hikmat-Mu, agar kami bisa mengerti, memahami, bahkan mempraktekkan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah hati yang mengasihi Tuhan. Dalam Yohanes 11 ayat 32 sampai 33, inilah firman Tuhan. Ketika Maria sampai ke tempat Yesus berada, dia melihat Yesus dan tersungkur di kakinya, serta berkata kepadanya, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini waktu itu, saudaraku tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang bersamanya juga ikut menangis, mengeranglah Yesus dalam roh dan sangat terganggu. Kita semua mengetahui cerita Alkitab tentang Marta dan Maria, saudara dari Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Mereka adalah keluarga yang sangat mengasihi dan melayani Tuhan Yesus. Bahkan Marta selalu berusaha menghidangkan makanan ketika Yesus datang berkunjung ke rumahnya di Betania. Secara mata dunia memandang, Marta sudah berbuat lebih banyak dari Maria. Tetapi mengapa Tuhan Yesus lebih tersentuh hati oleh sikap Maria dibandingkan dengan Marta? Jikalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, ketika Yesus memasuki kota Betania, Martalah yang terlebih dahulu menghampiri dan memberitahu Tuhan Yesus bahwa saudaranya Lazarus sudah meninggal dunia. Bahkan dia sempat bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus tentang kebangkitan, sebelum akhirnya dia kembali ke rumahnya dan bahkan meminta Maria untuk pergi mendatangi Tuhan Yesus. Kita sebagai manusia terkadang hanya melihat apa yang jasmani di dalam cerita tentang Marta dan Maria. Mungkin sebagian besar diri kita akan menyangka bahwa Marta melakukan lebih banyak buat Tuhan dan lebih melayani Tuhan, karena terlihat secara fisik dan kasat mata. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, kita bisa mempelajari hati dari seorang Maria yang selalu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Betapa dia begitu melekat dan mengasihi Tuhan, sehingga bahkan ketika hatinya hancur dan tanpa banyak berkata-kata pun, sudah membuat Tuhan mengerang di dalam rohnya. Dalam Yohanes 12 ayat 2-3, inilah firman Tuhan. Di sana, mereka menyiapkan jamuan makan malam untuk Yesus, dan Marta sedang melayani. Tetapi Lazarus adalah salah satu dari mereka yang duduk di meja bersama Yesus. Kemudian, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang sangat mahal, lalu meminyaki kaki Yesus dan mengeringkannya dengan rambutnya. Karena itu, rumah itu dipenuhi dengan bau harum minyak wangi tersebut. Perlu diketahui, minyak narwastu yang dipakai oleh Maria saat itu bernilai 300 dinar, dan pada masa itu upah harian seseorang adalah sekitar sedinar sehari. Maka, yang dipersembahkan oleh Maria adalah merupakan hasil pekerjaan selama 300 hari. Sekali lagi, tanpa Maria berkata-kata sekalipun, Tuhan Yesus bisa merasakan kasih dan ketulusan Maria terhadap dirinya. Ada satu koneksi ilahi yang tercipta ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Dan ini tidak dapat digambarkan dengan perkataan, bahkan perbuatan kita sekalipun. Koneksi ilahi inilah yang akan menggerakkan Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita masih punya hati yang mengasihi Tuhan? Walaupun kita terlibat di dalam pelayanan, belum tentu kita mempunyai hati yang mengasihi Tuhan. Kita bisa saja sibuk pelayanan karena diajak oleh teman, atau karena komunitas kita, atau mungkin saja kita melakukan karena terpaksa dan tidak enak hati ketika diajak. Akan tetapi, hakikatnya pelayanan kita harus didasari dari hati yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Hanya dengan hati yang mengasihi Tuhan, maka kita bisa mengerti apa yang menjadi kesukaannya, apa yang dia tidak sukai, apa yang dapat membuatnya tertawa dan senang, bagaimana cara supaya kita tidak membuat dia sedih, bagaimana kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuknya walaupun sangat mahal harganya. Seperti Maria,
mengucurkan minyak narwastu yang sangat mahal tanpa ada rasa sayang dan penyesalan. Dengan mempunyai hati yang mengasihi Tuhan, maka pelayanan kita akan tulus dan didasarkan dengan kasih, sehingga kita tidak mudah kecewa atau mundur ketika ada gesekan yang timbul, atau bahkan ketika kita belum melihat hasilnya, karena kita melakukannya bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi karena kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita mempunyai hati yang mengasihi Tuhan? Minta Roh Kudus mengoreksi hati kita, dan kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas didikan-Mu, kesabaran-Mu, dan kasih-Mu buat hidup kami. Berilah kepada kami hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari kami yang fana ini, supaya kami tidak berjalan kepada jalan kebinasaan, tetapi kami mengerti jalan-jalan-Mu. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup kami, dan biarlah Roh Kudus senantiasa berdiam dan menolong kami dalam menjalani kehidupan kami. Sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman dan menyenangkan hati Bapa. Kami berdoa untuk setiap yang mendengarkan renungan ini. Lembutkanlah hati kami, sehingga setiap firman yang kami dengar menjadi rema dan berakar dalam hidup kami. Sehingga iman kami boleh bertumbuh dan dikuatkan dalam menjalani hari-hari yang jahat ini. Bapa, mampukanlah kami untuk berkata tidak kepada semua hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kesanggupan kekuatan ilahi yang daripadamu mampukan kami untuk bisa berkata tidak dan melepaskan semua yang bukan daripadamu dan memilih Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap daripada kami yang saat ini dalam keadaan suam-suam kuku. Biarlah api Tuhan kembali membakar kebekuan hati kami, dan cinta yang mula-mula itu kembali dikobarkan dalam hidup kami, sehingga kami tidak dimuntahkan, tetapi kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Kami berdoa untuk setiap mereka yang pada hari ini mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Kiranya pemulihan terjadi saat ini juga, dan segala sakit mereka disembuhkan. Kami juga berdoa bersepakat untuk saudara-saudari kami yang saat ini mengalami beban masalah dan pergumulan. Kiranya mereka terima jawaban doa mereka tanpa ada penundaan, dan kekuatan penghiburan damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Kami percaya yang terbaik menjadi bagian kami, karena Engkau datang untuk memberikan kami hidup, dan hidup dalam segala kelimpahannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala hormat, pujian, dan rasa syukur kami hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.